Peserta didik yang baik, selamat mengikuti video pembelajaran budidaya dengan judul Beternak Lele di Kolam Terpal. Ikuti tayangan video ini dengan baik dan cermat. Budidaya ikan lele sangat diminati para peternak karena pasarnya yang terus berkembang. Pemerintah juga gencar memberikan dukungan melalui riset benih lele unggul dan kampanye gerakan makan ikan, sehingga bermunculan sentra-sentra budidaya ikan lele di sejumlah daerah. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, budidaya ikan lele sebaiknya tidak dilakukan secara sampingan atau sekedar kegiatan subsisten. Ikan lele sanggup hidup dalam kepadatan tebar yang tinggi dan memiliki rasio pemberian pakan berbanding pertumbuhan daging yang baik. Oleh karena itu, usaha budidaya ikan lele akan memberikan keuntungan lebih apabila dilakukan secara intensif. Hal yang paling utama dilakukan ketika ingin membudidayakan ikan lele untuk tujuan konsumsi adalah mempersiapkan tempat budidaya. Dalam hal ini dilakukan di kolam terpal, sehingga pembuatan kolam terpal adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Dalam persiapan kolam terpal dibutuhkan material berupa terpal dan persiapan perangkat pendukung lainnya. Untuk 100 ekor ikan lele, maka kolam yang harus dipersiapkan adalah dengan ukuran 2x1 x 0,6 meter. Pembuatan kolam bisa dilakukan dengan menggali tanah dan kemudian diberi terpal, atau dengan membuat rangka dari kayu dan kemudian diberi terpal. Kebetulan ini yang dibutuhkan untuk bikin kolam ini bisa dilihat ada bambu reng, tinggal disesuaikan ukurannya, disesuaikan ukuran yang kita harapkan. Nah, ditambah lagi ini plastik yang harus dipakai itu seperti ini kan Yupi. Ini bisa kuat. Kalau yang murah-murah 1 tahun sudah hancur. Kalau ini tidak bisa mencapai 3 tahun 5 tahun asal kita perawatan. Kalau kebetulan ada bolong, itu digunakan sistem disediakan lakban. Itu untuk menutupi. Keduanya ini menggunakan spon. Sekarang banyak limbah-limbah rongsokan BS kita manfaatkan sponnya yang nggak pakai untuk produksi kita dilapis. Tujuannya supaya si plastik ini gesekan-gesekan reng dan paku tidak kena ke plastik. Nah, supaya kita membersihkannya lebih gampang. Keduanya di bawahnya ada sekam. Apa tujuan sekam? Sekam itu untuk meningkatkan si suhu supaya diinjak nggak kena benda keras yang di tanah. Itu manfaatnya. Itu membutuhkan jadi satu harus disediakan plastik. Keduanya spon. Mungkin ini bambu-bambu talutuk sama reng. Ditambah paku, ada juga kawat. Kawat untuk mengikat ini bisa dimainkan. Itu untuk kebutuhan-kebutuhan, ditambah juga paralon. Paralon untuk pembuangan. Nanti paralonnya juga bisa dimainkan, ukuran tingginya berapa itu bisa. Yang penting di budidaya itu untuk pembenihan harus bertahap air. Itu mungkin untuk di kolam dulu. Saya lakukan, kenapa ini kolam tadinya kolam tanah, sekarang merubah menjadi kolam plastik. Nah, ini kolam-kolamnya kita gunakan kolam dulu pembuangannya di pinggir kolam sistemnya. Sekarang sudah mulai pembuangannya di kolam di tengah-tengah. Supaya apa maksudnya? Kalau ini lele nantinya ditanam, banyak pembusukan-pembusukan kotoran-kotoran,
mudah untuk membuang sebentar. Membuang air langsung kotorannya keluar. Kita gabungkan menjadi 2 kolam supaya memudahkan biayanya sedikit. Nanti untuk bahan evaluasi, kalau misalnya ini disortir, yang kecilnya juga bisa ke sana. Kalau jantan Kak, ada ini jantan. Tuh. Ada moncong. Jantan moncong, ini. Iya, alat kelamin. Ini kan warna kemerah-merahan. Ya. Jadi warna. Nah, ini betina. Nah, ini betina ada telurnya. Nah, ini kan udah kelihatan kembung. Ini tanda-tandanya kembung, warnanya juga sudah beda. Nah, lihat di sini. Nah, ini sudah mulai telur. Nah, itu kan nggak ada, tancap. Ini kan bisa dilihat telurnya. Tuh, ini udah telur, tapi masih muda. Tuh, itu betina. Itu kan karo lele 1:1. Boleh kalau misalnya jantannya bagus bisa 2 betina 1 jantan. Kalau toh misalnya ingin masal, tempatnya siap, boleh dimasalkan juga. Tapi harus berbanding. Tapi risikonya nanti si jantan akan terjadi ada yang rusak. Kalau sistem masal, misalnya ada 3 jantan, 3 betina, bisa langsung. Mungkin itu induknya harus banyak. Itu boleh sistem dilakukan. Tapi suatu saat pasti ada risiko yang jantan ada yang rusak. Kan bertarung dulu. Itu kalau sistem pemijahan lele. Kalau ini untuk memijahkan, ini terutama harus diperhatikan dulu induknya ini langsung ke bawah. Nah, nanti bisa dipakai batu, pakai apa gitu. Misalnya 1 induk kurang lebih sekitar 7 kipan. Nah, setelah sudah bertelur pagi-pagi kan kelihatan banyak telur. Nah, di telur akan penuh oleh telur. Cara perawatnya ini dikembalikan. Yang di sini tidak ada telur. Telurnya makasih di sini. Kalau ingin mencari kualitas yang lebih bagus, jangan sampai ini habis. Kira-kira 15 jam udah mulai kelihatan turun, sebagian masih ada di sini. Bisa dipindah ke kolam yang ini, nggak apa-apa, pindahkan. Nanti ini yang keluar akan menjadi kualitas. Kalau misalnya ini udah netes selama sekitar 24 jam, kalau ini padat atau tidak, tinggal tunggu selama 5 hari. Kebanyakan yang terjadi di petani setelah netes 2 hari atau sampai 5 hari timbul mati. Itu akibatkan satu, kemungkinan ada keasaman di air, ada permasalahan di air. Keduanya itu terlalu padat. Kalau ingin selamat, didederkan, dipindah sebagian atau ditambah alkulator gelembung supaya mereka bertambah oksigen. Itu rata-rata dari ukuran lele 1 kilo, kalau kebetulan lelenya bagus, itu bisa mengeluarkan 75.000 ekor. Khusus untuk ikan lele pada usia 1 bulan, perlu dilakukan seleksi dan pemisahan yang memiliki ukuran yang berbeda. Pada usia 1 bulan atau lebih, maka jika diperlukan, perlu dilakukan seleksi dan pemisahan lele yang memiliki ukuran yang berbeda. Biasanya, lele mengalami pertumbuhan yang tidak sama, sehingga jika tidak dipisahkan, lele dengan ukuran kecil akan kalah bersaing dalam berebut makanan. Selain itu, pisahkan jika ada ikan yang terindikasi terserang penyakit agar tidak menular.
pakan pelet dilakukan 2 kali sehari. Lebih bagus dilakukan pemberian makanan lebih dari 2 kali sehari, tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Bila lingkungan tersedia pakan alami seperti bekicot, kerang, keong emas, rayap, dan lain-lain, dapat dilakukan untuk menambah makanan alami untuk lele. Makanan alami ini selain menghemat pengeluaran, juga bisa memberi kandungan protein yang tinggi sehingga pertumbuhan lele akan lebih cepat. Ini kebetulan yang ukuran kebunnya sudah pada besar. Nah, ini yang ukuran masuk beloan, kurang lebih 1 kilo 100 ekor lah. Nah, gimana caranya supaya ini tidak bau, ada di lingkungan apalagi dekat ke rumah, supaya ini enak lah dihisapnya gitu, nggak terlalu bau, maka si pakan ini menggunakan herbal pulp ini cuma sedikit penggunaannya. Nah, supaya yang tadinya membusuk di bawah akhirnya diurai lagi, justru malah dimakan. Nggak akan terjadi kan ada lumut. Biasanya di tembok ini kan lumut banyak. Ini justru kalau dimakan. Makanya penekanan biaya kos pakan lebih murah. Satu tutup ini masukkan ke gayung, yang biasa gayung 1 liter, nggak tahu 1 liter, diuraikan baru dimasukkan ke ini, ke pakan, mau disemprot gitu supaya ringan. Itu menghadang seperti bau-bau itu, malah ikan nggak pernah amis, nganyir, nggak, udah mulai enak gitu. Para peserta didik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Setelah menyaksikan tayangan tadi, semoga menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa lagi pada program yang sama.